Assalamualaikum anak-anak yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya hari ini kita bisa berjumpa kembali ya dalam pembelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah anak-anak jangan lupa untuk mengisi absen terlebih dahulu ya. Nah kemudian sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah langsung saja, kemarin kita telah mempelajari tentang Asmaul Husna ya, tentang nama-nama Allah yang baik. Nah kemudian sekarang kita langsung ke bab selanjutnya ya, yaitu bab 2 yang berjudul Hidup Tenang dengan Kejujuran, Amanah, dan Istiqomah. Nah anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan materi yang selanjutnya, Ibu mau mengingatkan kalian dulu nih tentang materi yang kemarin. Nah yaitu tentang Asmaul Husna. Nah Asmaul Husna itu jumlahnya ada 99 ya. Yang pertama yaitu ada Asmaul Husna Al-Alim. Al-Alim yaitu artinya Allah itu Maha Mengetahui. Kemudian yang kedua itu ada Al-Khabir. Al-Khabir yaitu artinya Allah itu Maha Waspada. Kemudian yang ketiga ada Al-Basir. Al-Basir itu artinya Allah itu Maha Melihat. Kemudian ada As-Sami. As-Sami yaitu artinya Allah itu Maha Mendengar. Nah anak-anak jangan lupa dihafalkan ya. Nah baik, selanjutnya langsung saja kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab 2 tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Nah anak-anak, apakah kalian tahu apa sih jujur itu? Nah jadi jujur adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Contoh, misal ada seorang murid yang bernama Dodo. Nah Dodo itu ketika malam sudah belajar di rumah. Kemudian pas pagi itu di sekolah ditanya oleh guru, Dodo, apakah kamu sudah belajar? Nah kemudian Dodo menjawab, iya Bu, saya sudah belajar. Nah itu berarti apa yang dikatakan Dodo itu jujur ya, karena apa yang dikatakan Dodo itu sesuai dengan yang dilakukan oleh Dodo, yaitu pas malam Dodo telah belajar. Akan tetapi sebaliknya, ketika Dodo itu pas malam tidak belajar, kemudian di sekolah ditanya oleh gurunya, Dodo, apakah kamu sudah belajar? Kenapa kok nilainya kecil gitu? Kemudian Dodo menjawab, ya Bu, saya sudah belajar. Nah itu berarti Dodo bohong ya. Dodo tidak jujur karena apa yang diucapkan Dodo itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Padahal Dodo tidak belajar pas malam, akan tetapi ia mengatakan kepada gurunya bahwa ia telah belajar. Nah, itu tidak baik ya. Nah anak-anak, kenapa sih kita harus berkata jujur? Ada yang tahu? Nah jadi jujur itu sangat penting ya. Orang yang berani jujur itu sangat hebat. Kita pun sebagai manusia itu pasti memerlukan kehidupan yang baik agar tidak saling merugikan. Salah satunya yaitu dengan saling jujur. Nah, seperti dalam kisahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad juga ketika berdagang itu selalu jujur kepada pembelinya. Misalnya Kanjeng Nabi itu berdagang atau berjualan kain. Nah, kecacatan atau kerusakan yang ada di dalam kain tersebut itu Kanjeng Nabi sebutkan kepada pembelinya. Ini saya menjual kain dan ini kerusakan-kerusakannya. Jadi di dalam kain ini terdapat kerusakan-kerusakan. Nah, jadi Kanjeng Nabi itu tidak menyembunyikan suatu hal apapun dalam dagangannya. Jadi dia selalu jujur kepada pembelinya gitu ya. Jadi hal tersebut itu dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sebenarnya sifat jujur itu akan menjadikan orang lain itu percaya kepada kita. Dan sebaliknya, orang yang selalu berbohong atau tidak jujur itu akan membuat orang lain itu tidak percaya lagi kepada kita, meskipun kita itu hanya berbohong satu kali. Nah, selain itu, sikap jujur juga akan membuat hati kita itu jauh merasa lebih tenang. Berbeda ketika kita berbohong. Nah, ketika kita berbohong, maka hati kita itu akan selalu was-was atau gelisah. Paham ya anak-anak?
Nah, kemudian hikmah dari bersikap jujur. Nah, jadi sikap jujur juga memiliki keuntungan. Salah satunya yaitu yang pertama, akan dipercayai oleh orang lain. Kemudian yang kedua, kita akan mempunyai banyak teman. Dan yang ketiga, hidup kita itu akan menjadi lebih tenang. Berbeda dengan orang yang suka berbohong atau tidak jujur. Nah, orang yang suka berbohong itu pasti hidupnya itu akan terus-menerus gelisah. Dan dia juga tidak akan dipercaya lagi oleh teman-temannya. Paham ya anak-anak? Selanjutnya yaitu mengenai sifat amanah. Nah, apa sih sifat amanah itu? Ada yang tahu? Nah, jadi amanah itu artinya dapat dipercaya. Misal ada seseorang yang menitipkan barang atau pesan kepada kita, maka kita wajib menyampaikannya. Nah, orang yang menjaga amanah tersebut dapat disebut sebagai orang yang bertanggung jawab. Atau misalkan ada seorang guru yang memberikan tugas kepada kita, maka kita harus mengerjakannya. Ya, dengan begitu kita sudah disebut sebagai orang yang bertanggung jawab atau dapat dipercaya atau amanah. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa amanah ini juga sangat penting. Jadi mulai dari sekarang kita harus berlatih untuk menjaga amanah dan bertanggung jawab, yaitu mulai dari hal-hal kecil, itu seperti bertanggung jawab dalam ikut sekolah, kemudian belajar dan sekolah dengan sungguh-sungguh, dan lain-lain. Nah, selain itu, melakukan ibadah sholat 5 waktu juga merupakan bagian dari menjaga amanah dari Allah. Nah, anak-anak, amanah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu amanah kepada Allah, yang kedua amanah kepada sesama manusia, dan yang ketiga amanah kepada diri sendiri. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya. Yang pertama yaitu amanah kepada Allah. Nah, kita sebagai manusia itu kan diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Nah, jadi kita harus selalu senantiasa melakukan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Apa sih Bu perintah-perintah tersebut? Perintah-perintah itu yaitu seperti sholat 5 waktu, kemudian menjalankan puasa Ramadan, dan berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Kemudian segala larangannya. Nah, hal-hal ini tidak perlu kita lakukan, tidak boleh ya, haram, itu seperti berjudi dan minum minuman keras dan lain-lain ya. Kemudian yang kedua yaitu amanah terhadap sesama manusia. Contohnya yaitu sama teman kita sendiri. Misalkan teman kita itu menitipkan suatu barang, nah, maka kita harus menyampaikan barang tersebut kepada teman kita. Nah, atau mungkin ada teman kita yang curhat kepada kita mengenai rahasia. Jadi kita harus menutupi rahasia tersebut ya, jangan sampai disebarluaskan. Dengan itu kita amanah. Dengan itu kita sudah disebut sebagai orang yang amanah ya. Kemudian yang terakhir yaitu amanah pada diri sendiri. Nah, ketika kita sudah amanah dengan sesama manusia, maka sudah dikatakan bahwa kita juga amanah terhadap diri sendiri ya. Kemudian selanjutnya yaitu hikmah dari sifat amanah. Semuanya yaitu sama saja ya dengan sifat jujur. Yang pertama yaitu kita akan percaya orang lain. Kemudian yang kedua juga kita akan sukses. Amin ya. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran yang menjelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti apabila ada yang ditanyakan bisa chat ibu ya di WA, atau bisa melalui grup, atau bisa juga melalui Google Classroom. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.